Ya, para sahabat sekalian, hari ini kita bersama Teh Irma Reeves dari Virginia yang sekarang sedang pulang kampung di Jakarta. Seperti yang kita kenal sebelumnya, Teh Irma adalah seorang sifu, guru Tai Chi, yang ternyata juga seorang terapis ya untuk pijat medis. Ini Teh Irma, selamat pagi ya. Selamat Terima pagi, kasih Kak Aan. atas waktunya. Oh, terima kasih diundang lagi. Nggak bosen-bosen. Iya, seru Teh. Topiknya sekarang Seru. berbeda nih. Karena ternyata Teh ini mah seorang terapis ya, tepatnya Ya, terapi malah itu pijat lebih lama medis. tuh. Oke. Nah, jadi kita ngobrol tentang topik Boleh. ini. Nah, kita awali dengan ini, apa terapi pijat medis itu, Teh Irma? Oke, dimulai dari judulnya itu Hmm, Medical Massage Therapist. ya. Atau banyak juga orang memanggilnya atau bilangnya myotherapist. Mayo itu Mayu itu apa? muscle, urat ya, muscle. Urat. Oh, Heeh, muscle. Oh, ya. oke. Jadi kalau di t-shirt saya nih saya pakainya Mayo therapy. Oh, oke. Mayoterapi ya. Mayo therapy. Hmm. MYO. Eh, Asik. memang itu bukan nggak common. Yang common dikenal, yang Hmm. biasa dikenal itu medical massage therapist. Kalau di Oh, Indonesia baik. kan ya itu barangkali terapi pijat medis Hmm. gitu kali ya. Karena Hmm. eh, kalau terapi pijat medis itu myotherapist, kita itu eh, biasanya pasien, makanya manggilnya pasien bukan klien. Oh, Itu oke. itu kiriman dari dokter atau ya kalau waktu saya masih bekerja bersama kolab sama chiropractor apa jadi saya pun memanggil mereka pasien. Eh, Hmm. jadi para pasien itu kita bekerja berdasarkan kondisi medis mereka gitu. Jadi umpamanya ada saraf kejepit, Hmm. umpamanya eh, apa namanya pra stroke ya, orang yang Hmm. setelah stroke itu kan Hmm. otot-ototnya terganggu ya. Hmm. Jadi eh, selain fisioterapi juga biasanya dibantu oleh eh, massage, medical massage Hmm. therapist gitu atau the myotherapist. Hmm. Gitu, Kang. Barangkali Oke. perbedaannya supaya Hmm. lebih jelas lagi dengan pijat relaksasi yang Oke. kebanyakan ada di spa gitu ya, di Ya, hotel-hotel. Nah, betul. pijat relaksasi itu ya seperti seperti apa yang dibilang relaksasi. Jadi Oke, untuk tidak ada relaksasi ya. spesifik Hmm. orang yang datang ke klinik itu tidak membawa suatu problem medis. Hmm. Jadi Hmm. dia cuma capek habis jalan-jalan Hmm. kalau itu di hotel, Iya. atau kalau di spa ya barangkali habis main tenis, pegel, main Hmm. Hmm. olahraga biasanya gitu. Hmm. Nah, itu perbedaannya. Kalau Hmm. kepada kami, kalau datang kepada kami, kadang-kadang pijatannya itu nggak bikin rileks, kadang-kadang Hmm. sakit karena Sakit kita justru ya. karena kita membidik gitu ya, memfokuskan Hmm. kepada deretan urat-urat Hmm. yang bekerja sama dengan problemnya untuk Hmm. supaya jalannya lancar lagi. Kalau macet Hmm. ya kita mungkin nggak langsung di situnya di tempat macet, tapi kita Hmm. buka-buka dulu jalan lainnya supaya Hmm. nanti eh, lancar lagi Hmm. masalahnya. Itu Hmm. Jadi itu ini itu ada faktor preventifnya, tapi juga kuratifnya juga ya. Artinya penyembuhan atas iya, masalah, membantu penyembuhan. membantu Dan penyembuhan. membantu penyembuhan ini kadang-kadang menjadi penyembuhan. Jadi Ya, eh, ya tentunya penyembuhan itu ada pada yang puasa ya, ya, lewat betul. tangan kita, dan juga Aha. kalau buat saya selama saya praktek itu Mhm. arahan dokter juga. Oke. Mhm. Jadi prosedurnya biasanya pasien itu direkomendasikan oleh dokter ya untuk ke
tempat Bu Teh Irma? Ya, awalnya begitu biasanya. Hmm. Atau saya bekerja sama dengan dokter itu, ya Hmm. lalu pingpong lah mana dulu. Hmm. Ya, Waktu ya, saya ya. bekerja dengan chiropractor, ya Hmm. kadang-kadang kalau chiropractor kan membedahi Hmm. struktur tulang dan itunya ya. Jadi Hmm. dia hardware-nya, tapi untuk membenahi hardware, software-nya masih soft dulu, jadi bisa dibenahi. Hmm. Kadang-kadang kita pingpong Hmm. begitu dengan chiropractor-nya. Ya. Saya juga dikirim oleh beberapa surgeon juga ya yang Hmm. eh, baru biasanya yang akan dan setelah operasi eh, ganti dengkul, ganti Hmm. hips gitu, itu Hmm. juga dikirim ke saya. Oh, oke. Baik. Teh, ini menjadi terapis itu semenjak tinggal di Virginia ya? Atau Iya, sebelumnya memang latihan atau belajar atau sekolah di sini di Indonesia? oh enggak dari Hmm. Indonesia. Jadi waktu saya berangkat ke Amerika, Ya. terus kepengen kayak pensiun dini gitu dari Oke. kantoran. Jadi Hmm. kalau dulu kan di kantoran ya berbisnis ya, saya di Ya. terakhir eh, di human resources saya dulu dan Oke. sebelumnya di business development. Terus kok Hmm. rasanya pengen udahan yang seperti Hmm. itu. Hmm. Dan sebelum berangkat, ini ceritanya sedikit, sebelum Ya. berangkat saya itu sangat kagum waktu itu bersih dan sehat. Barangkali Kang Hmm. Am tahu bersih dan Ya. sehat di Jakarta itu lagi baru mulai-mulainya berkembang. Oh, iya, 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 itu pusat kebugaran ya, pijat ya. Betul, Itu saya ya lagi kagum. berkembang Saya waktu saya itu. nggak kenal sama saya nggak kenal sama yang punya. I wish Hmm. aku bisa kenal. Tapi Ya. pada waktu itu aku kagum dan bilang, waduh di Indonesia yang tukang pijet di setiap gang, gitu ya, di Ya. setiap pojok, dia eh, berani bikin suatu pusat pijat Ya. yang Yang em, berbeda ya. ya, iya yang kebugaran yang Hmm. ada eh, apa namanya bukan bukan sekedar relaksasi total Hmm. ya. Jadi Hmm. eh, apa namanya pemijatnya mereka sendiri yang Hmm. apa kasih pelatihan. Lalu Hmm. jadi saya kagum bahwa orang mau pergi ke tempat tempat itu di Hmm. mana biasanya tukang pijat datang ke rumah Hmm. lalu bayarannya lebih mahal. Jadi Hmm. saya ingin mendalami bisnisnya karena saya senang dipijat. Hmm. Saya Oke. sendiri senang dipijat gitu. Hmm. Hmm. Tapi waktu di Amerika, saya pikir ya udah saya mau coba eh, masuki bisnis itu Hmm. dengan saya yang memijat. Tapi ternyata Hmm. nggak gampang juga. Hmm. Nggak Ada bisa begitu persyaratan aja ya, ada ternyata sekolah gitu. khusus ya, Teh. Ya. Iya ternyata Hmm. gitu. Ya, ya. Jadi apa sih syaratnya di sana? Atau sekolahnya seperti apa pelatihannya? Ya, jadi ternyata itu untuk Hmm. menjadi tukang pijat di sana Ya. itu harus sekolah di Hmm. mana buat saya tidak mudah dan tidak murah. Jadi Hmm. eh, costly juga bagi Hmm. saya ya. Eh, Waktu itu saya masuk ke suatu sekolah, tentunya saya cari sekolahnya juga yang nggak jauh dari rumah tapi bagus gitu ya. Hmm. Tidak Oke. banyak sekolah pijat, nggak bukannya ada di mana-mana gitu. Hmm. Hmm. Tapi kebetulan saya menemukan yang nggak terlalu jauh tapi punya nama yang cukup tinggi. Nah, Hmm. sekolah itu makan waktunya sebetulnya 1 tahun. Jadi Hmm. programnya itu 1 tahun. 10 bulan kita mengikuti kelas. Jadi Hmm. teori maupun praktek Hmm. dari guru-gurunya Hmm. dengan tugas-tugasnya Hmm. selama 10 bulan. Hmm. Nah, tapi on top of it, di luar itu, kita harus punya field work. Jadi kita harus keluar dan mencari eh, kerjaan sendiri atau saya kasih contoh aja. Hmm. Field work itu bisa kita, pokoknya ada lari maraton di Hmm. mana gitu ya. Lalu kita mendaftarkan diri, biasanya mereka
membolehkan kita membuka kios kecil atau Mhm. untuk seated massage. Ya, jadi Mhm. massage yang sambil duduk gitu. Mhm. Itu kalau di lari maraton atau half Mhm. maraton. Atau Mhm. ada seminar-seminar biasanya tentang kesehatan Mhm. atau yang cocok lah. Kita juga boleh mendaftarkan diri. Nah, itu kita harus memenuhi sekian puluh jam untuk field work. Nanti ada mereka harus tanda tangan gitu segala macam. Itu boleh dicicil karena banyak yang sambil kerja juga ya, Am. Jadi Mhm. Ya, eh, nggak punya waktu untuk itu. Jadi kelas oke, ya. pekerjaan semua yang di sekolah oke. Tapi Mhm. untuk field work mereka butuh ekstra waktu. Nah, 2 bulan itu diberikan kepada mereka. Jadi di bulan ke-10 kita ujian akhir, lalu graduation-nya itu terjadi di bulan 10 gitu. Hmm. Tapi sertifikatnya belum bisa diberikan kalau kita belum memenuhi field work tadi itu. Oke. Harus Ya, ada uji kebetulan saya selesai prakteknya ya. dalam Mhm. 10 bulan. Lumayan lama ya, 10 bulan. Ah, Lama, makanya ya, nggak makanya semudah detail, yang dikira. very detail. Mhm. Mhm. Anatominya tuh detail Mhm. banget. Mhm. Dan kita mesti ngafalin semua nama-nama otot yang Oke. ada 600 sekian. Mhm. Jadi nggak mudah, nggak mudah. Oke. Ya, Ya. sertifikat tadi Ya, ya. eh, kan kita mau kerja ya. Ini Ya. karena Kang Am tanya waktu praktek. Untuk Ya, ya, praktek ya, kita betul, harus tuh punya, seluk-beluk ini ya pekerjaannya ya sekalian, betul. itu kan sekolahnya untuk Mhm. kita Mhm. bisa nantinya mengurus atau meneruskan kerja. Tapi untuk kerja itu sendiri ada lagi persyaratannya. Mhm. Jadi nomor Mhm. satu izin kerja. Izin kerjanya Oh, itu harus ada bukan izin dari kerja ya. sekolah, bukan dari Hmm. sekolah, tapi Mhm. dari katakanlah ketenaga kerjaan wilayah Mhm. ya Mhm. daerah kita berada. Nah, Mhm. dengan sertifikat sekolah yang kita dapat, Mhm. itu hanya diakui oleh em, state. Kalau di Mhm. Amerika kan pakai state ya, Mhm. seperti saya Mhm. dari Virginia, Mhm. hanya untuk state Virginia. Kalau saya Mhm. harus pindah atau mau pindah, let's say ke Florida gitu, Mhm. itu eh, nanti ada ketentuan lagi apakah Florida atau California menerima begitu aja. Biasanya sih nggak ada yang menerima fully Mhm. begitu aja. Jadi masing-masing negara bagian punya ketentuan sendiri ya. Betul. Jadi Mhm. biasanya ada yang paling masuk akal, kita harus ambil kelas lagi untuk mempelajari ketentuan mereka Mhm. satu, lalu nanti ujian lagi. Nah, Hmm. kalau kita pindah. Tapi Mhm. untuk menghindari itu ada opsi lain, yaitu yang saya ambil. Jadi begitu selesai nih, kepala masih panas nih habis ngafalin untuk ujian akhir. Jadi saya Mhm. ambil National Certification. Oke, Saya jadi ambil bisa lagi praktek di mana ujian. saja ya di seluruh Nah, Amerika. kalau kita punya National Certification, Mhm. kita bisa bawa itu pindah kemana-mana. Mhm. Dan ternyata waktu itu kan saya nggak tahu bahwa akan ke medis atau ke Mhm. mana ya, ke spa gitu, saya masih belum Mhm. tahu. Dan ternyata untuk ke medis itu diperlukan Hmm. karena bekerja sama dengan dokter, dokter lebih nyaman atau lebih Mhm. memilih orang-orang yang punya national certification gitu. Oke. Satu itu. Lalu kita harus punya asuransi. Ini semua duit nih. Ini Oh, semuanya oke. eh, income buat negara. Jadi Hmm. sertifikasi itu income, kita harus bayar per tahun. Lalu harus punya asuransi, Mhm. asuransi untuk diri kita sebagai pemijat. Ini Mhm. nothing to do sama kesehatan kita ya, bukan untuk ke Mhm. dokter, tapi untuk jadi asuransi itu untuk kita dan tempat kerja kita. Mhm. Dan satu lagi kita harus ikut asosiasi, itu harus. Hmm. Jadi ketiga itu semuanya. Mhm. Oh, ada satu lagi.
kita harus untuk memperpanjang izin kerja, kita ini yang penting nih, Mhm. harus ada CEU, Credit Education Unit. Hmm. Jadi tiap tahun itu diminta 15 kalau nggak salah, saya agak Mhm. lupa, 15 kalau nggak salah unit. Itu kita bisa Hmm. ikut seminar, kita bisa ikut online tergantung eh, berapa unit si seminar itu memberi. Oh, Kadang-kadang itu bagian dari dua. pengembangan ya, Teh. Eh, Kenapa? Bagian dari pengembangan diri atau upaya untuk meningkatkan kompetensi ya. Betul, Ah, betul. Jadi nggak stuck sama ya, apa step. yang kita Oke. pelajari sekolah 10 tahun yang lalu, Mhm. umpamanya gitu. Jadi harus selalu berkembang untuk kita praktek. Jadi itu semua harus kita update setiap tahun. Nah, jadi itu tadi kita bisa lewat online yang mana saya banyak ambil kelas-kelasnya online. Dan sekolah-sekolah itu ada daftarnya. Jadi nggak bisa umpamanya tetangga bikin eh, apa sekolah atau penataran, saya nggak bisa ikut begitu aja kalau dia tidak terdaftar di daftar CEU itu tadi gitu. Hmm. Nah, kalau udah punya semua itu, maka kita tenanglah bekerja gitu. Mhm. Jadi Jadi sudah nanti kategori certified therapist ya untuk medical message. betul, Hmm. betul, betul. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kita dapat di sekolah dulu. Nah, eh, itu hanya untuk standar massage terapis tuh. Hmm. Lalu saya ambil lagi medical massage itu untuk mengkhususkan supaya eh, saya bisa bekerja sama kolaborasi dengan dokter-dokter tadi. Mhm. Mhm. Mereka mau eh, merekomendasikan eh, pasiennya kepada saya karena saya punya semua itu. National Hmm. certification saya punya, medical massage certification saya juga punya. Itu berapa bulan juga itu Mhm. ambilnya. Mhm. Gitu. Jadi itu Ya. eh, bekerja keras untuk bisa dapat pasien gitu. Mhm. Eh, Ya. itu tadi. Terus kalau tadi pertanyaan Kang Am Ya. Maaf ada satu pasien lagi itu teh sebelum ke sana. apa? Eh, Oke. Teh Irma kan juga Sifu Tai Chi ya. Itu waktu itu sudah jadi Sifu belum? Pada waktu itu belum, Am. Oh Saya belum. Oh. belum. Belum Mhm. saya Mhm. eh, kan mulai Tai Chi itu kira-kira 6-7 kali sekarang tahun yang lalu ya kurang Ya. lebih saya nggak ngitung itu. Mhm. Eh, Sedangkan menjadi terapis itu saya dari tahun 2020, 21, 22 Oke. gitu. Jadi itu udah Jadi jauh terapis lebih dulu lama. baru jadi Sifu Tai Chi ya. Ya, ya. Nah, Hmm. di antaranya untuk ambil CEU tadi salah Iya. satu saya ambil traditional Chinese medicine, Ah, iya, iya, iya. Qigong, Qigong Qigong. medicine. Oke, Ya. Qigong medicine ya. Jadi saya ambil Qigong medicine, bukan Qigong yang sekarang saya ajarkan di kelas, itu Qigong exercise. Mhm. Oh, Ya, ini kalau ini Qigong medicine ya, untuk penyembuhan. Nah, penyembuhan. Oke. betul. Gitu. Oh, Jadi jadi itu keserempetnya itu di situ dan waktu saya mempelajari TCM itu mhm, disitulah saya banyak mendengar tentang Tai Chi, lalu mhm, Qigong lain-lainnya dan mhm, konsep mhm, daripada TCM itu sendiri. mhm, Jadi mhm. eh, ya waktu saya kenal sama Tai Chi, oh serasa familiar gitu. Oke, ya. Itu melengkapi ya, soalnya berhubungan erat ya, Teh. TCM itu dengan profesi sebagai terapis ya, Betul, betul, sangat nyambung berhubungan. banget, nyambung Nyambung. banget. Ya. Mm-mm. Ya, nah kembali ke tadi pengalaman unik sebagai terapis ini kan berhubungan sama orang ya, berhubungan Betul. sama pasien gitu ya. Ada hal-hal yang bisa diceritakan. Apa ya? Banyak ya. Ya, Tiap orang punya punya kenangan hmm, sendiri-sendiri. hmm, Tapi hmm. mungkin yang ekstrim, yang agak ekstrim Ya, buat saya yang kena banget gitu ya. hmm, Itu hmm, eh, eh,
ada yang lucu tentunya, Ya. ada yang sedih gitu ya. Ah, ah. Saya yang paling bikin saya kaget, Mhm. terus takut, sedih, segala macam itu saya dapat pasien Mhm. eh, direkomendasikan oleh saya udah punya pasien itu temennya dia gitu. Jadi Hmm. dia kirim waktu itu saya masih kerja di chiropractor. Hmm. Eh, tapi saya boleh dapat pasien yang bukan pasiennya si chiropractor itu, bisa Oke. begitu gitu ya. Jadi orang datang langsung mau saya untuk saya bisa begitu. Eh, jadi Dia sakit ini apa? orang, Punya pasien apa ya, Teh? nah Sakit. ini Hmm. lelaki Hmm. masih muda waktu itu dia sekitar umur 37 tahun gitu ya, belum 40. Hmm. Dia Hmm. sekian tahun yang lalu saya lupa persisnya, mungkin sekitar 5 tahun sebelumnya dia Hmm. ada kecelakaan mobil lalu terbakar semuanya Oh. badan, terutama muka, kepala, Oh. muka Habis terbakar ya? habis Hmm. terbakar, badan kena, kaki kena, tapi Hmm. tidak separah. Jadi dia udah melalui puluhan operasi, Operasi ya. plastik ya? Karena operasi Hmm. itu kan jadi semua otot, kulit dan semuanya kan Hmm. jadi tegang. Nah Hmm. Hmm. itu seorang muda yang dulunya cakep, ya Hmm. itu menjadi lain sekali. Saya setiap Hmm. kali cerita itu selalu merinding. Hmm. Dan buat dia untuk nyaman atau membiarkan orang lihat wujudnya itu nggak Hmm. mudah. Nggak Hanya mudah ya. karena sobatnya, hanya Aha. karena sobatnya merekomendasikan, Aha. itu juga lama. Proses rekomendasi itu Hmm. mungkin Hmm. 1 tahun mungkin Oh, ya. begitu. Untuk Jadi sampai nggak ngambil semudah keputusan iya gitu sampai ya. dia ambil Hmm. keputusan ya oke gue coba deh gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, Akhirnya alhamdulillah dia nyaman, Hmm. kita Hmm. bisa ngobrol, dia nyaman, Hmm. eh, lalu menjadi regular saya Hmm. gitu. Sampai Hmm. dia harus pindah ke state lain. Oh, oke. Itu satu ya, itu Hmm. pengalaman Hmm. yang Itu wow. bisa lebih baik itu dengan terapi yang dilakukan Teh Irma. Terbantu, Terbantu terbantu ya. karena kan saya membantu peredaran darahnya melancarkan Hmm. itu. Hmm. Karena sudah banyak apa namanya eh, kulit ya itu Hmm. ngeras gitu. Jadi Hmm. kan tisu-tisunya itu Oh. banyak yang rusak, Hmm. baik Hmm. secara luar maupun di dalam. Jadi Hmm. eh, blood flow-nya juga tidak se karena kadang-kadang ujung-ujung tangannya dingin gitu. Hmm. Nah, itu kan juga termasuk blood flow yang kurang baik. Nah, Hmm. dengan rutin regular massage setiap minggu dia Hmm. datang, Hmm. ya itu Hmm. eh, menurut dia sangat membantu dia tidur jauh lebih tenang, Hmm. semuanya lebih tenang. Dan Hmm. sepertinya ada juga unsur psychological karena dia Hmm. curhat, dia ngobrol tentang masa Oh, lalu, dia Tema cerita. jadi pendengar yang baik ya. Eh, Dia Ya, curhat ya. Hmm. ya, itu juga loh, itu juga Aha, aha. penyembuhan loh, Iya, curhat iya, tuh. iya, betul, betul. Jadi Nah, kita apa namanya ya karena saya sudah berumur, jadi dia mhm. juga comfortable kan ceritanya Ya, kayak ke ibunya gitu ya, ya. ya, Jadi betul. itu satu. Mhm. Yang eh, terus mana lagi ya? Saya Mhm. punya saya punya pasien yang Mhm. tunarungu budak, Oke. jadi nggak bisa ngomong, ya Mhm. artinya ngomongnya gitu kan. Eh, Ya. dan 93% buta. Oh, jadi Jadi nggak bisa di- melihat secara jelas ya. nggak bisa Kalau sembilan dia puluh sekian persen ya udah hampir buta ya. buta. Kalau Mhm. menurut saya dia buta. Cuma dia bisa lihat kacamatanya kayak kacamata berenang gitu, goggle ya. Hmm. Untuk dia kalau dia perlu lihat, kalau dia perlu Mhm. lihat. Jadi dia pakai goggle itu. Terus Hmm. waktu saya pertama nerima dia, susternya itu bilang Mhm.
Bu Irma gitu. Ini eh, nanti komunikasinya pakai tulisan aja, saya dikasih Mhm. kertas sama sama notebook gitu ya. Mhm. Eh, dia bisa kok nanti dia pasang Google-nya, dia bisa Mhm. baca gitu ya. Mhm. Terus ya udah saya ya Bismillah aja mau diapain. Mhm. Mhm. Terus ya karena dengan the touch, jadi untuk bawa ke kamar, kasih tahu kamarnya juga saya pegangin gitu kan. Nah, Mhm. saya pegangin, terus apa namanya setengah peluk lagi itu supaya Ya, dia ya. nyaman. Ini Dia perempuan, maaf ya. perempuan ya, Ini laki-laki perempuan, ini perempuan perempuan. ya. Iya. Yang tadi laki-laki Yang tadi yang laki-laki ya. terbakar, Mhm. yang ini perempuan. Nah, setelah kan saya nulis ya, Ya. my name is Irma gitu ya. Eh, terus tapi saya tulisnya gede-gede. Oh Terus ya. dia ketawa, dia tepuk saya, dia bilang nggak usah besar-besar dengan Heeh. itu ya. Google saya lihatnya makin besar. Oke. Dia tuh Jadi nulisnya bantuan biasa Google itu aja. ya. Google kacamata kayak kacamata renang. Ya, jadi saya kan nggak mikir gitu ya. Saya pikir Hmm. supaya kelihatan saya nulisnya gede-gede. Ternyata nulis biasa aja. Ya setelah itu lebih lancar lah. Eh, Mhm. Mhm. begitu juga dia. Tapi Mhm. salutnya sama Ya. pasien yang ini, dia itu PhD. Oh, iya Dia iya iya. PhD buat Braille. Hmm, Ya, huruf ilmu Braille itu ya. untuk ilmu Braille. Dan dia Hmm. kerja eselon tinggi di Deplu-nya, State Department. Oh, iya iya iya. Jadi dia Ya bukan iya. sembarang orang Bukan loh, sembarang orang. bukan Iya iya sembarang iya. orang, gitu. Pendidikan tinggi katanya di Deplu ya, dan dia punya Betul, keahlian khusus ya. betul, Hmm. betul. Dan dia punya, em, saya nggak tahu apakah suami, menurut saya sih nggak kawin ya, tapi dia punya Hmm. partner eh, Hmm. eh, laki-laki yang Ya. juga punya tunarungu juga, cuman Oh, kayaknya nggak total kayak dia gitu kan, atau oke, dia masih pakai mesin. dengar. Oke. Dia pakai pakai alat gitu di kupingnya Hmm. si itunya. So, Hmm. mobilnya sport loh, warna kuning, Wow. kayak Corvette gitu. Yang nyupir siapa? Yang partnernya itu? Si partnernya yang Oh, nganterin dia oke. gitu. Ah. Jadi aku salut, aku Mhm. salut. Mhm. Siapalah kita kalau kita mau mau give up on something, Mhm. ya. Mhm. Kalau orang kayak gitu aja bisa mencapai kehidupan yang senormal mungkin Ya, dengan ya, kondisi itu. betul. Ya. Betul. Terus ya akhirnya kita menjadi badis-badis teman juga gitu. Ah, Kalau itu ya, sampai ya. aku yang harus pindah gitu. Aku Hmm. pindah alamat yang jauh, jadi Mhm. stop kerja di tempat Ah, oke. dulu. Pindah tempat ya. Ya, ya Hmm. itulah Tapi dua masih yang di paling Virginia ya. masih di Virginia. Hmm. Cuma Mhm. daerahnya seperti umpamanya dari Pondok Indah, aku pindah ke Sunter, kan jauh Oh gitu ya. ya, betul. Jadi Betul. eh, apa namanya? Itu dua yang signifikan buat Mhm. aku. Tapi Mhm. ada juga Mhm. eh, pasien yang punya trauma di Hmm. belakangnya. Jadi dia orang ini sebetulnya nggak bisa dipegang. Nah, dia Hmm. datang ke gua mau ngapain gitu? Hmm. Datang mau minta pijet, tapi dia punya trauma Nggak bisa dipegang, disentuh ya, nggak bisa dipegang. sentuhan. Jadi Hmm. ya dengan itu, tapi semuanya akhirnya berhasil dan, Oke. alhamdulillah Mhm. terjadi ya dia jadi pasien saya. Oh, ada juga yang Dan trauma awal dipegang orang ya. dengan Bahkan, awalnya mhm. dia tidak bisa, tidak mau dipegang, tapi dokternya merekomendasikan Hmm. eh, untuk blood flow itu tadi Hmm. Ya harus laki-laki dipijat. perempuan ini. Ini perempuan, Perempuan. Oke. ini perempuan. Mhm. Mhm. Gitu. Jadi ada macam-macam Iya kerja ya. macam-macam. Berhubungan sama banyak orang ya, dan orang Ya. yang Kalau ada perlu yang kalau yang lucu pertolongan. satu, kalau ada Mhm. satu yang lucu, dia Mhm. selalu tidur ini juga, dia suster. Waktu itu aku kerja di rumah sakit, Hmm. eh, apa namanya? Tuh dia suster di rumah sakit itu Mhm. yang awalnya sih
inilah apa sih namanya nih, shoulder problem gitu ya. Ya. Tapi dia selalu tidur Mhm. dan selama 1 jam, diambil 1 jam, itu kentutnya banyak. Waduh, selama tidur tuh kentut terus ya. Ah, jadi ini ya. Jadi ya itulah suka Mhm. duka Ya. lucu Mhm, dari mhm. suatu kehidupan. Iya, iya. Ah, menarik. Ya, Teh Irma, barangkali ini terakhir ini, Ya, karena sekarang lagi di Indonesia ya, Teh ya, Irma. Ini minta pandangannya nih mengenai dunia terapi pijat nih di Indonesia ya, karena kadang-kadang juga di kita ini ada penyalahgunaan ya. Kita sering mendengar juga kan pijat plus-plus dan ya. seterusnya. Oh, di sana Gimana? juga ada, Ada jangan juga salah, di ya? sana juga ada. Oke, oke. Nah, gimana di Indonesia nih temuan Teh Irma ya atau pandangan Teh Irma? Kalau tentang pijat plus plus, Kang Am lebih tahu, aku nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak secara keseluruhan ini terapi Tapi medisnya. secara Ya, keseluruhan, ya. Karena saya juga karena tadi aku, terkesan sama apa pijat bersih sehat itu ya. Itu kan juga ya contoh yang bagus ya. betul. Itu kalau Hmm, menurut aku sampai sekarang pun masih bagus ya. Jadi hmm, hmm, ada konsep, tapi kan udah banyak lagi sekarang ya. hmm, Ada hmm. ya, yang nggak usah buka-buka baju ya, itu di Ya. Kenko apa Meiso sekarang ya. Itu Hmm, aku suka tuh ya. Jadi hmm. banyak sekali terapis kita atau tukang pijet kita Ya. yang pinter-pinter, yang bagus. Hmm, hmm, Mereka hmm. kebanyakan turunan kalau itu mbok Oke, pijet yang dipanggil ya. Oh, oke. kakek saya atau eh, nenek saya tukang pijat Hmm, begitu-begitu. hmm. Nah, jadi mereka pegangannya tuh udah dengan sendirinya Hmm. pemberian yang maha Oke, esa ada ya. faktor turunan ya di kita Sayangnya, ya. sayangnya Mhm, sistem edukasi atau sekolahan untuk mhm. eh, ke apa itu namanya ya, eh, Untuk keterampilan itu, untuk tampilan ya. Mhm, itu nggak banyak di sini. Saya or at least saya nggak tahu kan mhm, di mana. Saya tahu Marta Tilar, tapi mhm. tentunya untuk mereka sendiri Ya, ya gitu. Jadi ya. nggak ada yang Mhm. seperti yang saya alami, Ya, tidak dikemas dalam satu sistem pendidikan atau sistem pelatihan yang baik ya, yang yang sistematis. baik dan Mhm. thorough, Dan apa sih formal namanya? ya. Ha-ha. Ya, Mhm. jadi jangan cuma 3 minggu, Ya, nggak bisa. ya. Ya, terima aja Itu 10 bulan ya di Amerika betul. untuk Kita mempelajari, pelatihan. kita mempelajari, dan ini bukan bukan medical ya. Ini Hmm. masih yang standar. Medical Hmm. tentu lebih lebih dalam lagi. Kita Mhm. mengulik lagi kejepit saraf bagaimana, Mhm. Mhm. eh, post apa namanya, stroke bagaimana, eh, Mhm. Mhm. dan banyak lagi. Tapi Mhm. secara general, massage therapist aja di sana itu harus tahu anatomi, Ya, anatomi ya. tubuh. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini pundaknya. Kita Mhm. harus tahu apa namanya Ya. supaya kalau nanti dokter merekomendasi, kita juga tahu tempat Mhm. apa yang bermasalah gitu. Mhm. Ya, ya. Itu Ini terkait dunia medis ya, ya. Jadi dunia pengetahuan medis dan anatomi itu penting sekali. betul betul, dan tukang pijat itu kan untuk kesehatan. Jadi walaupun Mhm. hanya sekedar bukan bekerja dengan dokter, tapi Mhm. dia harus tahu umpamanya kalau Mhm. lagi flu, kan biasanya aduh nggak enak badan minta pijat. Itu Mhm. sebetulnya nggak boleh. Oke. Karena ada flu itu ada virus kan. Mhm. Pijat Dan itu semua hal apa? bisa dipijat ya. Pijat itu Mhm. bikin blood flowing. Jadi Mhm. apa yang terjadi? Virusnya nyebar. Hmm. Iya Ya, kan? justru kontra itu ya. Contraindication itu Mhm. namanya. Mhm. Jadi itu aja yang Mhm. perlu barangkali, atau suka diinjek-injek. Nah, di Iya, bagian ya. di bagian boyo atau apa ya, Mhm. lower back itu kan ada Mhm. ginjal. Ginjal Mhm. itu tidak jauh dari
belakang kita. tulang belakang itu ya. Ya, jadi kita nggak Hmm. boleh sebetulnya itu di situ Mhm. ditekan sedemikian Ya, eh, tapi jangan diinjak-injak terlalu keras begitu ya. Mungkin di situ, ya di situ. bisa Kalau potensi mau bahaya ya. betul. Jadi Mhm. kalau kita tahu susunan tubuh kita, Hmm. ya nanti kita bisa permainkan teknik kita. Hmm. Teknik apa yang kita pakai, Hmm. ya kan ada deep tissue. Saya juga bisa pakai. Saya tidak mengerjakan injak. Artinya Hmm. karena nggak suka aja Ya, itu resek. bukan prosedur ya di Iya, THR. itu Ya. prosedurnya. Eh, Hmm. begitu. Jadi kalau aja edukasinya lebih baik, barangkali Hmm. dari bidangnya di situ, Ya, barangkali mau diangkat ya, ini. memang eh, semua harus ada sekolahnya ya, dibuat lembaga, betul, betul. Jadi buat jadi orang yang keluar itu nggak sekedar tukang pijat. ya, Jadi bukan cuman mesus ya kalau di sana. betul. Kita bukan mesus, kita terapis Hmm. karena kita belajar. Ya. Jadi ada ilmunya, ada keterampilannya ya, atau pengetahuannya, keterampilannya, dan termasuk juga aspek terkait sikap ya. Dan psikologi juga Hmm, diajarkan sedikit kan, betul. karena orang seperti yang nggak mau dipegang, bagaimana kita mau Ya, mulai mikir. pendekatannya harus tepat ya, harus harus bisa gitu. Betul, Eh, nah itu yang mungkin kadang-kadang kasus-kasus di lapangan kan macam-macam ya. Bagaimana betul. menghadapi orang, komunikasi dengan orang, termasuk pasien dengan kebutuhan khusus ya, kayak tadi punya fobia dipegang. Belum lagi yang plus-plus kan, orang Ya, orang datang kirain kita oke aja untuk plus-plus. Nah, gimana ya, kita mensikapi itu? betul betul. Ya, Ya, ya. kalau kita diiming-imingin tips, eh, apa kita terima atau apa gitu kan? Jadi sikap Ya, itu pun itu ya. kita ada kelasnya dan harus diambil eh, tiap 2 tahun kalau nggak salah. eh, Hmm. Etik, kelas etik Oh, itu oke. harus Ada kelas etik ya. diulang ada. Hmm. Hmm. Ya, ya. Karena kan pasarnya jelas ya, dan tujuannya juga jelas. Ini Makanya mahal, tidak sekali. Ya. makanya mahal. Jadi orang kalau tanya bayarannya berapa, kalau Oh mau ya, tahu berapa itu bayaran teh? ya. Kalau saya nih level biasa ya, bukan yang Hmm. apalagi waktu dari di rumah itu Ya, em, untuk 1 jam ya. kisarannya kalau saya dibayar $100 untuk 100 satu dolar jam per jam itu ya. per jam ya. Ah, Kalau di tempat lain ada yang bisa sampai 100 sampai 150 kalau di hotel sih oke. bisa lebih ya. Tapi Ya, ya. eh, saya waktu sendiri di rumah itu $100. Dan di Hmm. sana kan kulturnya tips. Ah, Orang selalu kasih tip. betul betul. Ada tarif plus tip ya. Plus tip itu Hmm. udah kultur ya. Jadi Hmm. eh, biasanya itu 20% 20% ya dari tarif ya. itu. Ah, lumayan ya, tinggi ya teh. Ya bagus buat terapis. Tapi jangan lupa kita Ya, harus ambil CEU ya tiap itu tahun. biaya juga ya, Kita investasi. harus bayar asuransi